Insya Allah ini pertama kali di dunia. Dan insya Allah satu topik lagi saya khatam masalah karburator. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyakit yang banyak diidap oleh karburator adalah tidak bisa langsam atau putaran stasionernya tidak langsam. Ada ginjal, ada gerenjel. Insya Allah penyebabnya hanya satu, yaitu campuran stasioner yang terlalu miskin. Gampangnya, udara lebih banyak daripada bensin pada sirkuit stasioner. Tidak salah kalau suhu Pak Yanto karburator itu mengambil jalan pintas. Mengecilkan air bleeder. Karena apa? Karena ternyata sangat sulit mencari letak dari angin palsu atau memperbaiki angin palsu. Loh, apa hubungannya dengan angin palsu? Teman-teman, campuran yang miskin itu artinya kan gampangnya spuyer stasioner terlalu kecil daripada air bleeder. Itu karena pemakaian. Loh, kalau secara logika, kalau dipakai harusnya spuyer stasioner itu malah semakin besar. Karena apa? Ya karena yang kena cairan. Sedangkan spuyer angin atau air bleeder insya Allah tetap. Ya memang keduanya bisa mengalami keausan. Tetapi secara logika teman-teman, harusnya bukan bertambah miskin ya. Ya selama bukan buntu ya. Khusus untuk karburator yang belum pernah dibongkar ya, belum ganti spuyer. Kenapa itu bisa menjadi miskin? Itu menjadi pemikiran saya. Ternyata jawabannya simpel teman-teman. Yang bisa mengalami keausan itu ada beberapa komponen. Kan di spuyer stasioner maupun di spuyer atau lubang air bleeder. Keduanya itu memang ada keausan, tetapi tidak signifikan. Kok bisa jadi miskin? Itu karena apa? Karena ada penambahan angin palsu. Itulah angin liar, udara liar yang masuk. Dari mana? Ya itulah yang akan dibahas di video ini. Ada 3 penyebab utama. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian angin palsu. Apa itu angin palsu? Angin palsu adalah udara yang masuk tanpa melalui skep primer. Kenapa pakai patokan skep primer? Ya karena kita bicara putaran stasioner, di mana yang bekerja adalah skep primer. Jalur masuk udara palsu itu bisa lewat mana saja. Semua selang yang terhubung ke bawah karbu, gampangnya begitu, yang langsung ke intake manifold. Misalkan selang booster, selang vakum. Manifold itu sendiri baut-bautnya, flange atau bonnet. Namun justru penyebab paling banyak adalah dari area karburatornya sendiri. Di manakah itu? Yaitu kita sebutkan ada 3. Yang pertama dari area HIC, Hot Idle Compensator. Oh iya Pak, selangnya. Insya Allah bukan. Kalau selang itu sudah sering kasusnya. Tetapi ini adalah di HIC-nya sendiri yang ternyata ngowos. Yang kedua dari mana? Dari skep sekunder. Ini penyebab terbesar. Karena apa? Ya inilah komponen yang bisa aus. Kita selama ini fokus di spuyer-spuyernya saja. Di manakah komponen yang bisa aus? Ya komponen mekanik, pintu udara itu ya dari skep sekunder. Harusnya pas skep sekunder itu tertutup rapat ketika yang bekerja adalah bagian primer atau skep primer. Itu nanti yang menjadi poin di video ini. Satu lagi, yaitu dari perbandingan spuyer stasioner dan air bleeder yang tidak seimbang. Yaitu kita sebut juga udara palsu, udaranya yang banyak. Tetapi selama spuyer itu belum pernah diganti, belum pernah dirubah-rubah, kenapa itu bisa terjadi penyakit ginjal? Ya poin nomor 2 tadilah intinya teman-teman. Skep sekunder yang ngowos. Kita tunjukkan nanti di akhir video untuk membuktikan apakah karena ukuran spuyer dan air bleeder yang tidak tepat, ataukah penyebabnya dari
skep sekunder yang tidak rapat. Makanya cara praktisnya apa? Ya kita kecilkan air bleeder itu. Tetapi teman-teman, usahakan kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya itu ada penyakit terpendam itu teman-teman. Suatu saat bisa kambuh lagi, kambuhan. Lah di video inilah kita mencoba menganalisa, mencari di mana penyebabnya dan kita coba diperbaiki. Tapi memang apa? Ya itulah sulit teman-teman, terutama apa ya, skep sekunder itu perlu dibawa ke bengkel khusus skep, bikin koin gobangan begitu. Tetapi tidak akan sesempurna originalnya. Saya sudah membuktikan. Ini saya tunjukkan untuk pembongkaran ini, perbaikan dari HIC, kemudian cara melihat skep sekunder rapat tidaknya seperti apa. Ikuti videonya sampai selesai. Cara mengetes HIC yang akurat seperti ini teman-teman. Ini masukkan ke bensin terendam ya sampai ke sini, baru kita hisap di sini. Insya Allah kemarin keluar bensin dari sini, itu berarti di sini bermasalah. Kita tunjukkan cara memperbaikinya, yaitu dengan metode skur klep ya, sama seperti kita menyukur klep. Jadi ventilatornya nanti kita skur pakai obat skur klep. Kita tunjukkan saja konstruksi dan cara membongkar merakitnya kembali. Saat HIC tadi bocor, ada yang juga jauh lebih penting teman-teman, yaitu karena kan ini nanti ke sini ya, masuk ke jalur hisapan piston yang bautnya ada lubangnya. Itu sangat mungkin terjadi kalau HIC-nya bocornya sangat besar, akhirnya hisapan di piston itu semakin berkurang. Artinya power jet bisa akan selalu membuka. Jadi ini penting sekali ya teman-teman, HIC ini. Mungkin kalau memang sudah benar-benar tidak bisa diperbaiki, ya lebih baik dimatikan, karena ini fatal hubungannya dengan lubang hisapan piston power jet. Setelah baut terlepas, kita buka covernya seperti ini. Ini juga nanti membukanya memakai tang. Inilah ventilatornya, ini namanya bimetal. Jadi nanti kena panas dia mengembang, mengangkat ini, melengkung, ventilatornya buka, udara bersih akan masuk lewat sini dan ke bawah tembus ke intake manifold untuk mempermiskin campuran yang sudah terlalu kaya. Ini bimetalnya ada dua, konstruksinya seperti ini teman-teman, perhatikan. Yang bawah ada tekukannya, itu nanti menghadap ke atas, gampang teman-teman, karena di bawahnya tertulis Sumitomo. Jadi ini ternyata buatan orang Jawa ya, Bu Sumi gitu teman-teman. Kita lepas bautnya. Di bawah ini ada ringnya, tapi seperti huruf U. Itu pastikan teman-teman jangan hilang. Waduh, malu ini kuku saya jadi kayak mekanik beneran nih, padahal kita mekanik dagelan. Ini salam kuku hitam biasanya orang-orang mekanik itu. Ini kita lepas teman-teman. Jadi ini klemnya, di bawah ada ring 3 biji insya Allah. Itu di video aja. Ring ini untuk mengatur sensitivitas ini teman-teman. Jadi punya saya yang lama itu malah nggak ada ringnya, jadi terlalu ke bawah, ini akhirnya nekannya terlalu kuat. Nah, mungkin di suhu yang lebih tinggi baru membuka. Kali ini insya Allah masih orisinil. Saya tunjukkan seperti apa. Tuas yang mengungkit ventilator ini ada coakan. Jadi ventilator ini nanti hanya melintang begini teman-teman, baru bisa masuk coakannya. Nah ini di bawahnya ada tulisannya Bu Sumitomo. Jadi prinsip masangnya pokoknya yang Bu Sumi ini menghadap ke bawah. Nah gitu aja, yang panjang di atas. Oke, terus ini ada ring 3 biji, yang tipis-tipis 2, yang tebal 1 di bawah. Nah inilah teman-teman yang disebut, saya sebut sendiri sih, ventilator ya, kayak jarum dia menyumbat ini. Di sampingnya ini lebih kecil diameternya, itu berhubungan dengan lubang ini. Jadi kalau cuman kita tiup dari sini tidak bisa teman-teman, udara itu keluar dari sampingnya ini ventilator, karena ini kan
nggak rapat ya, agak longgar. Nah, jadi ketika kita hisap itu tidak selalu terhisap di sini karena bisa ngowos lewat sini. Jadi paling aman ya dicelupkan ini ke mangkok berisi bensin. Jadi ini normally close ya, dalam keadaan normal tertutup, ketekan gini. Ini sudah saya skur, jadi di skur teman-teman, seperti skur klep gitu. Tuh pakai tangan kiri nih, susah ya ini kalau megang HP tangan kiri. Wes pokoknya jalan saya ini padahal ya jalan di kampung ya, rusak lagi, nggak pernah berhenti yang orang lewat. Tinggal dicelupkan sedikit atau ujungnya, masukkan ke sini ke rumahnya, diputar-putar. Itu bagian dalam sudah mengkilat, kita tes. Dan sini juga sudah rata, insya Allah dihisap sudah rapat. Ya seperti ini. Pasang dulu bimetalnya dan klemnya, staf bautnya, dan ring yang U tadi tinggal dimasukkan dari atas seperti ini. Yang tebal di bawah sendiri, yang dua tipis-tipis itu di atasnya. Karena kan bentuknya U, nggak jatuh ya, malah bisa rata gini. Tinggal kita kencangin dan ini dipaskan di noknya, melintang ya, supaya bisa terungkit dan juga ketekan. Seperti ini kalau sudah terakit, bimetal yang pendek di bawah, yang panjang di atas, pastikan tulisan Bu Sumitomo menghadap ke bawah, itu aja udah. Kita kencangkan lagi, ini harus lurus ya, kita tahan waktu mengencangkan. Pakai tang lagi, tinggal kita rakit, bisa dites lagi teman-teman, dihisap. Insya Allah ini sudah aman karena kita skur tadi sampai halus, sampai mengkilat. Insya Allah satu persatu sudah bisa kita prediksi ya. Asumsi saya ini penyebab campuran stasioner yang miskin itu, saya yakin bukan karena ukuran spuyer yang berubah atau lubang air breeder yang berubah. Maksudnya itu kan sangat drastis ya. Yang pertama tadi udah teman-teman ketahui dari ventilator HIJ yang bocor. Dan ini teman-teman, kemudian ini pengaruh ya, lubang di selenoidnya ini yang original, lubangnya lebih besar daripada yang saya pasang merek KW ini, Gen, ini lebih kecil. Tetapi ternyata mungkin yang paling signifikan menyumbang campuran miskin itu adalah yang jelas udara palsu. Dari mana? Dari ini teman-teman, skep sekunder yang sudah tidak bisa menutup dengan rapat. Kalau kita terawang ya bahasanya, pakai ke lampu itu tidak akan kelihatan teman-teman. Yang kelihatan apa? Ketika teman-teman taruh lampu senter di sini. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa kita tuh harus merubah-rubah spuyer stasioner? Dasarnya dari mana? Nah, ini kita punya dasar itu teman-teman. Kalau dari lubang air bleeder yang berubah ya teman-teman, insya Allah tidak teman-teman. Ini hanya udara. Kemudian dari spuyer stasioner ya memang dilewati cairan, suatu saat bisa aus, tetapi kan itu menjadi lebih besar. Harusnya campurannya menjadi kaya. Tapi rata-rata kasusnya adalah campuran menjadi miskin. Memang ada kasus yang menjadi kaya ya karena air bleedernya yang tersumbat. Kalau ini sudah lancar, kenapa masih miskin campurannya? Insya Allah ini penyumbang terbesar. Angin palsu yang membuat campuran menjadi miskin. Coba saya senter dari bawah. Ini saya tekan pakai tangan ya biar benar-benar rapat. Dan asnya juga udah sedikit oblak ini. Kelihatan sekali ya. Nah, itulah penyumbang terbesar udara palsu menurut saya teman-teman. Kalau diterawang di lampu biasa gitu,
dilihat dari bawah nggak akan ketahuan. Tetapi kalau dipasang senter, lampu senter di bawahnya, langsung kelihatan. Ya. Oke, tidak ada pilihan lain. Kalau tidak mau memperbaiki ini ya kita besarkan sedikit spuyer stasioner. Insya Allah ini udah ketemu teman-teman penyakitnya. Ini kondisi sudah saya perbaiki, sudah rapat HIC-nya. Tetapi kalau ragu ya nyobanya seperti itu teman-teman. Dicabut selangnya ini yang ke bawah dan disumbat pakai baut yang diberi siltip untuk memastikan kita isolasi kemungkinan udara palsu yang masuk. PCV juga boleh disumbat kalau curiga PCV-nya itu terlalu ngelos. Nanti kita buktikan kemungkinan besar spuyer ini masih standar, lubang air bleedernya juga masih standar. Kenapa jadi miskin? Ya karena ada kebocoran dari skep sekunder. Kalau kerusakan HIC teman-teman tidak bisa kita lihat dari sini ya, nyedot gitu ya, bocor katakanlah ini. Karena apa? Bisa ngawas lewat sini, lewat ventilatornya. Yang akurat apa? Ya kita sumbat ini. Kalau kita sumbat langsam menjadi bagus, ya ini yang bermasalah. Ini kemarin kita hisap pakai mulut, dicelup di dalam bensin, direndam, terhisap tuh bensin sampai ke bawah. Kita hisap dari selang yang bawah. Itu hanya hisapan mulut, padahal hisapan mesin kevakuman manipol itu jauh lebih kuat. Itu yang saya tidak kepikir waktu itu. Salah satu ciri campuran mesin adalah setelan anginnya ini teman-teman. Ini sudah saya perbaiki, masih gregel ya ketika perpindahan dari spuyer stasioner ke primer gregel. Tapi untuk stasionernya sudah agak lumayan. Tetapi dengan apa? Dengan membuka baut ini hampir keluar ini masih kurang ya, kita tes pakai tekniknya Pak Yanto itu. Oh ternyata masih cukup miskin stasionernya, apalagi ketika perpindahan stasioner ke primer gregel itu langsung kita tutup sini normal. Pilihannya kita membesarkan spuyer stasioner atau mengecilkan air bleeder, itu paling gampang. Cara yang bijaksana memang seperti Pak Yanto ya, tidak merubah spuyer stasioner, diusahakan ya sekecil mungkin gitu. Itu menurut pendapat saya memang ya, mungkin maksudnya supaya hemat. Kita ngalahi ya mengecilkan air bleeder itu sebagai pengganti kebocoran udara palsu. Tapi kita di sini belajar mencari penyebab, kalau bisa ya disembuhkan daripada menjadi penyakit kambuhan. Kita nyalakan dulu hasil dari perbaikan HIC. Nah itu kalau baru start masih ada ginjalnya. Nah coba kita buka lagi sedikit ya, ketahuan teman-teman ya, lebih stabil, kurang ini. Tapi setelah kita pakai agak lama panas, insya masih oke ya stasionernya. Oh ini terlalu rendah. Di perpindahan stasioner ke primer yang kelihatan sekali. Nah, ini harus tangan dua. Coba pakai ini aja. Enak.
untuk meyakinkan apakah hasil perbaikan HIC tadi berhasil, ya kita lepas lagi nggak apa-apa, disumbat selang yang bawah ini pakai baut yang diselipit. Insya Allah ini udah aman. Saya nanti akan membuktikan dengan menutup area sket sekunder apakah berhasil. Berarti kalau itu berhasil, ya memang sket sekunder itu termasuk kita anggap ngowos. Berarti ukuran spuyer stasioner dan air glidernya tepat. Itu yang ingin saya pelajari, ingin saya pahami. Soal solusi praktisnya ya itu tadi, mengecilkan air filter atau membesarkan spuyer stasioner. Tapi tujuan kita adalah mencoba menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebelum melakukan tes kedua, teman-teman, ini saya ceritakan yang sebelumnya ini kan greget ya ketika perpindahan dari stasioner ke primer. Ini saya buktikan teman-teman, karena sepertinya benar pendapat dari teman yang dari NTT itu. Greget itu tidak masalah, Pak. Karena itu dalam kondisi kevakuman tinggi, ketika dikendarai yang relatif kevakumannya itu rendah, tidak ada masalah. Saya buktikan benar teman-teman. Jadi di kecepatan cruising, di RPM yang gregel tadi, ternyata tidak masalah. Dikendarai itu biasa, normal, tidak ngregel, mesinnya anteng. Nah ini juga sebagai apa? Pembelajaran ya, kita saling belajar. Apa yang disampaikan Pak Yanto itu dengan mengetes tutup tangan, yaitu menunjukkan kalau gregel itu kan kurang bensin. Dan ternyata ketika kita tes jalan digunakan, saya buktikan tidak masalah. Hari ini saya lanjutkan dengan tes starter kondisi dingin. Ya karena ini belum normal ya, tentu saja starternya mungkin bermasalah. Yang jelas ini masih campuran agak miskin gitu. Mungkin harus ditambah dengan injakan pedal gas, atau yang pertama itu pasti ginjal gitu aja. Karena selama ini saya tidak suka settingan seperti itu teman-teman. Saya pakai spuyer besar, gampangnya begitu. Starter ya jereng gitu aja, terus nggak pakai lama, mesin dah gampang kita pakai gitu aja. Kita gunakan, kita kendarai mobilnya. Dan menurut saya itu normal saja ya. Makanya ada kelengkapan yang namanya sistem cuk. Jadi kalau saya buat cegreng itu insya Allah ya pastinya sedikit lebih boros. Nah, bisa menagak panjang dikit, lumayan halus teman-teman. Nah ini RPM pasti begitu teman-teman, sedikit lebih rendah. Nanti setelah panas akan semakin tinggi. Itu ciri-ciri dari spuyer sirkuit stasioner yang miskin itu aja. Tapi anteng, ada ginjal dikit ya. Itu karena terlalu rendahnya ini teman-teman. RPM saya memang stasioner yang terlalu rendah. Tapi saya anggap oke, ini teman-teman oke. Langsung aja kita tes yang kedua, yaitu dengan menutup jalur sekunder untuk membuktikan apakah spuyer primernya yang tidak tepat ataukah kebocoran di sekunder itu yang menyebabkan kemiskinan. Bentar, saya naikkan dulu. Nggak punya tachometer, susah teman-teman. Settingnya perkiraan aja. Harusnya lebih tinggi ya, karena saya memakai power steering. Sedikit lebih tinggi. Wah ini kerendahan banget ini. Sudah mulai gelap, mau hujan lagi. Oke ya teman-teman, hanya gregel itu aja saya tunjukkan lagi. Nah, pas perpindahan saja, tapi dikendarai enggak, ternyata beda. Untuk tes kedua ini saya bikinkan packing buntu ya teman-teman, untuk membuntu skep sekunder. Tetapi karena saya juga nanti akan mengetes perpindahan, kalau saya buntu ini maka power jet akan selalu aktif ya. Nanti spuyernya akhirnya terlalu besar, 105 tambah 65. Jadi power jetnya juga harus saya nonaktifkan. Nanti saya lepas pistonnya gitu aja, karena ini
pengisiannya kita matikan juga. Piston power jet sudah saya lepas. Oke, kita pasang dulu packing buntunya. Jadi hanya mengisolasi skep sekunder dan lubang anginnya. Kita tutup sekalian karena ini berdekatan ya. Kita tes apakah spuyer stasioner yang kurang tepat atau penyebabnya dari kebocoran skep sekunder yang cukup besar. Jadi kalau nanti akhirnya menjadi tetap tidak normal, malah ginjal terlalu banyak bensin, berarti kebocoran itu masih wajar, kebocoran skep sekundernya. Artinya nanti kita cukup sedikit membesarkan spuyer stasioner saja, tidak perlu memperbaiki ini teman-teman, skep sekunder yang agak ngowos itu. Kata teman saya itu terlalu ekstrim kalau sampai disenteri gitu ya. Artinya cukup dituang bensin ya, pasti ada ngembes gitu, tapi lama sekali. Itu kemarin sudah saya tes pakai tuang bensin, memang hanya basah di bawah, tapi nggak sampai ngerojok gitu. Kalau di center gitu, waduh, ya pasti kelihatan katanya. Sudah terpasang, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Halus, tapi ini terlalu rendah ya, karena kan tidak ada tambahan angin yang bisa menaikkan RPM. Itu kan salah satunya adalah angin ya. Sedikit miskin pasti akan membuat RPM lebih naik ya, kebocoran yang sedikit gitu ya. Berarti ini harus saya naikkan sekarang putaran idle-nya. Sangat halus. Nah, sekarang setelan anginnya kita atur. Ya, sepertinya berubah sekarang. Tidak terlalu perlu membuka seperti sebelumnya. Saya tutup lagi ini. Sedikit lebih menutup dari sebelumnya. Dan kita tes perpindahan dari stasioner ke primer apakah masih ngergel. Tidak jadi ngergel. Jadi menurut saya ini masih dalam kondisi yang wajar, kebocoran skep sekunder itu. Tapi kita tunjukkan di sini bahwa ternyata campuran stasioner itu menjadi lebih baik ketika kita matikan kebocoran yang di sekunder gitu aja. Dan menurut saya spuyer kecil ini tidak ada masalah teman-teman, pas gitu maksudnya. Cuman saya memang kurang suka. Ini masalah bukan selera ya, tapi secara teknis. Kita kalau bicara teknis jangan bilang itu selera, jangan ya, itu salah teman-teman. Kalau selera itu selera makanan, itu pun bisa dirubah dengan pendidikan. Jadi ini bukan masalah selera. Spuyer kecil itu hanya potensinya yang tidak saya suka, tidak pas ya untuk pemakaian sehari-hari adalah kita perlu sistem cuk ya, harusnya ada sistem cuk. Yang kedua menunggu proses panas pastinya. Yang ketiga kemungkinan buntu itu lebih besar, gitu aja. Pastinya cara konsumsi pasti akan sedikit ya, sedikit saya bilang lebih irit. Tapi irit itu kan nanti hasil akhir ya dari berbagai kombinasi faktor ya, tidak satu masalah spuyer saja, itu aja. Kita buktikan juga bahwa sepertinya perbandingan yang gregel dari stasioner ke primer itu dalam prakteknya ketika dikendarai sepertinya tidak terlalu bermasalah teman-teman. Yang saya rasakan tidak ada gregel sewaktu dikendarai, gitu aja. Jadi tidak harus kita rubah menurut saya. Yang sangat signifikan di sini adalah stasionernya sangat halus. Suara, baik suara maupun secara fisik ya, dari getarannya. Intinya di video ini saya hanya ingin menunjukkan
penyebab dari mesin yang tidak bisa stasioner atau ketika stasioner tidak bisa langsam, tidak halus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.